Haleluya. Mari bersama pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita dengan penuh ucapan syukur. Sejenak kita boleh bersama-sama bangkit berdiri untuk menyambut Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu buat setiap kami. Yang boleh kami nikmati hingga hari ini Tuhan. Kami rindu pagi hari ini kami ada bersama berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindukan kuasa yang baru tercurah buat setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Sukacitamu, damai sejahteramu, kasih setiamu boleh melingkupi setiap kami. Memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh pulang dari tempat ini dengan keadaan yang berbeda Bapa. Kami bersyukur sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami.
bersama-sama. Berikan sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Dia ada, dia menjamah engkau dan saya. Hanya buka hati saja bagi dia dan biarkan rohnya memenuhi, menjamah, melembutkan, mengubahkan kita semua. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau, Allah Roh Kudus, Kau bertahta. Allah Roh Kudus, Kau menjamah kami. Hati kami terbuka bagimu. Allah Roh Kudus, jamahlah kami. Segarkan jiwa kami, pulihkan kami, ubahkan hati kami. Biar semakin hari kami semakin seperti Engkau ya Tuhan. Dalam setiap yang kami pikirkan, dalam setiap yang keluar dari mulut kami, dalam setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan dalam hidup kami, Roh Kudus mengubahkan kami. Roh Kudus memperbarui kami. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Allah Roh Kudus, Engkau berkarya bagi umat-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau mengalir. Kau menyegarkan jiwa kami. Kau memulihkan hati kami. Oh, kami haus dan lapar akan Engkau. Penuhi kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Kau mengubahkan, Kau memperbarui. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Roh-Mu mengubahkan kami. Roh-Mu melembutkan hati kami. Roh-Mu memperbarui kami. Roh-Mu memberikan kami kekuatan. Roh-Mu bertata atas hidup kami, memimpin setiap langkah kami, menuntun setiap jalan kami. Kami perlu Roh-Mu terus dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, bertahtalah dalam kami, dalam jalan hidup kami. Kau yang menuntun, Kau yang menghibur, Kau yang menguatkan, Kau yang membangkitkan, Kau yang memulihkan. Haleluya. 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 Kami terima sekarang. Kami terima sekarang. Kami terima sekarang. Pagi hari ini kami terima Roh Allah yang hidup itu memenuhi kami kembali, memenuhkan setiap hidup kami pagi hari ini, sehingga hidup kami ini dikuasai bukan oleh pikiran kami ataupun kekuatan kami, tapi hidup kami dikuasai oleh Roh Allah itu, menuntun kami, menjaga kami, menghibur kami, memimpin jalan-jalan kami. Terima kasih sepanjang umur hidup kami, Kau selalu kami perlukan ya Tuhan. Ya. Engkau Allah kami yang hidup dan Engkau telah menyertai kami Tuhan selama sepekan ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Engkau Allah yang hidup itu berada di tengah-tengah kami. Dan kami mau Tuhan untuk menghampiri Engkau, mencari wajah-Mu, mencari hadir-Mu Tuhan di hidup kami.
Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kesembuhan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membawa hati pikiran kami untuk Engkau tanam Tuhan akan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu ini selalu menuntun setiap kami berada di dalam hati kami juga Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar bukan hanya untuk pengetahuan setiap kami Tuhan, tetapi kami juga mendapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup itu perlu punya roh yang berkobar-kobar. Bukan hanya jiwa disegarkan. Kalau jiwa disegarkan itu berarti kita itu cari hiburan. Tetapi firman Allah mengatakan, yaitu Yesus mengatakan, perkataanku, saudara, yang dikatakan oleh Tuhan adalah roh, saudara. Adalah roh dan kebenaran, itu gak main-main. Sehingga setiap orang yang percaya itu menerima firman Tuhan itu bukan cuma jiwanya yang disegarkan, tapi rohnya itu berkobar-kobar. Sebab itu kalau kita cuma cari sesuatu yang nyaman, yang enak, itu kan cuma jiwa saja. Jiwa saja yang disukakan, tapi roh belum tentu. Contoh kalau kita punya anak, saudara bayi. Kalau kita duduk-duduk biasa, panas sekali, kita nggak nyaman. Karena jiwa kita nggak nyaman. Tapi walaupun itu panas, keringetan nggak enak. Tapi kalau anak kita sakit, kita nggak merasakan itu nggak nyaman. Tapi roh kita berkobar-kobar. Untuk apa? Untuk menolong anak kita. Nah itulah perbedaan antara jiwa dan roh itu sendiri. Jadi kalau nggak ada masalah, jiwa itu akan nuntut sesuatu yang enak. Tapi begitu ada sesuatu, jiwa itu bisa berontak dia. Tetapi ketika kita mulai hidup di dalam kasih, dan kasih itu bukan bicara soal jiwa, tetapi kasih itu bicara juga tentang roh, saudara. Karena Tuhan ketika menyampaikan firman itu, roh itu, saudara, yang bisa menerima. Ketika roh kita berkobar-kobar, otomatis jiwa kita mau gak suka dengan suasana yang umpama panas, yang pengap, yang gak enak, saudara. Itu gak akan terasa. Karena kita ada sesuatu, yaitu roh kita yang menggerakkan. Tetapi kalau jiwa kita yang menggerakkan, berarti roh kita mati. Kita akan cari hiburan senantiasa. Sehingga kalau kita lihat orang yang sakit, saudara, yang dipukul pertama itu, saudara, jiwanya. Ketika jiwanya gak segar, saudara, dia tambah sakit terus. Tetapi Tuhan itu tidak membangkitkan jiwanya. Tetapi dikasihkan firman Allah. Ketika firman Allah dia tangkap, saudara. Tetapi kalau rohnya gak terbuka, saudara. Ibaratnya rohnya gak menerima, gitu, ya gak akan masuk. Cuma dia bilang, iya aku mungkin bisa sembuh lah. Tuhan tolong saya, mungkin dihiburkan. Tetapi ditangkap dengan roh itu. Makanya banyak ketika saudara, orang membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Ada yang ya bagus, tapi ada yang tiba-tiba keluar air mata. Tiba-tiba bisa bergelora hatinya. Nah, apakah hari ini kita juga sama? Kita datang di gereja, hanya kita untuk menyenangkan jiwa kita? Atau kita mau menghidupkan roh kita, saudara? Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan bicara soal bahasa dan tata cara. Tetapi roh kita itulah yang bangkit. Makanya ketika orang berjumpa dengan Tuhan, saudara, walaupun di penjara, walaupun sakit, pasti nomor satu, saudara, dia keluar air mata. Dia keluar air mata. Terus kemudian dia bisa sukacita. Walaupun mungkin di tempat-tempat yang tidak baik. Yang awalnya dia merasa kok gak enak. Tetapi ketika firman itu masuk. Dan masuk di dalam rohnya. Kemudian dia mulai keluar air mata atau sesuatu timbul, sesuatu gairah. Maka dia tidak merasakan kesulitan. Demikian juga dengan orang yang ke gereja maupun yang pelayanan. Aku rasa gak nyaman, gak enak, capek, lelah. Karena dia ingin jiwanya, saudara, yang menguasai.
Tetapi kalau kita punya tanggung jawab, kita punya kasih yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya yakin dia nggak akan bicara panas atau dingin. Dia nggak akan bicara soal apapun juga yang dia cuma pikir bagaimana dia sampai di tempat itu dan melayani. Kebanyakan sekarang kita dinina-bobokkan dengan media-media semuanya, sejak TV dan sebagainya. Tapi kita sampai lupa, saudara, cuma kita lihat media-media dunia, kita lupa dengan media yang dari surga, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal itu. Ayatnya tidak pernah berubah-berubah, saudara. Sehingga pengetahuan itu bisa berubah, tapi ayat tidak pernah berubah. Sehingga kalau kita baca, saudara, nggak akan ini pernah berubah ayatnya. Sehingga kita nggak perlu sampai kita belajar ayat apa lagi hari ini muncul, nggak ada. Tetapi kita mau melakukan yang sudah ada ini. Dari sekian ribu ayat itu, saudara, dia tetap ada. Saudara, membaca sama. Tujuannya supaya kita nggak terlalu banyak, tapi kita bisa melakukan dan merenungkan firman Allah itu. Karena di akhir zaman ini apa yang Tuhan mau bawa pada hidup kita, saudara? Bukan soal harta kita, bukan jumlah ibadah kita, tetapi Tuhan ingin berapa banyak hati kita ini menyerap firman Allah itu sendiri. Sehingga Tuhan selalu katakan, saudara, bahwa ketika benih itu jatuh ke tanah, saudara, itu bisa tanah yang berbatu, tanah yang namanya keras, atau tanah berduri, atau tanah yang baik. Jadi ada tempat di dalam hati kita. Nah, apakah kita siap menyediakan tanah yang baik? Nah, kalau menyediakan tanah yang baik, dia pasti bertumbuh. Mungkin ada yang bertumbuh, namun kena duri, dia tidak berbuah, mati kemudian. Kenapa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan duniawi. Loh, kenapa seperti itu? Karena jiwanya lagi, saudara, dihiburkan, ditarik oleh dunia. Roh tidak mungkin bisa ditarik di dunia. Yang bisa ditarik adalah jiwa itu. Sehingga dalam perjanjian lama tidak banyak disebutkan roh. Sehingga orang banyak selalu berkata jiwa. Sehingga mulai filsafat maupun gereja-gereja mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia cuma ada dua, yaitu tubuh dan jiwa. Di dalam jiwa ada roh, itu menjadi satu. Tetapi firman Allah mengatakan jelas ketika Yesus turun ke dunia. Dia berkata, perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Amin. Roh dan hidup. Sehingga Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, tajam, untuk memisahkan jiwa dan roh, dipisahkan. Waktu Yesus turun ke dunia, itu melalui firman Allah dipisahkan antara jiwa dan roh. Tapi gereja kita atau kita selalu menuntut jiwa kita yang disenangkan terus. Kita lupa kalau roh kita yang harus dibangkitkan. Sebab itu banyak orang di gereja, saudara, dia tidak akan pernah menemukan sesuatu yang dari Tuhan yang sungguh-sungguh. Kehidupan yang sungguh-sungguh. Dia cuma bingung dengan kehidupan sehari-hari, takut kena apa, doa lagi, takut khawatir, doa lagi. Karena rohnya tidak dibangkitkan. Yang kita lihat itu adalah bagaimana Nuh di zaman perjanjian lama. Dia harus kerja membangun bahtera. Secara jiwa dia capek. Anak-anaknya bertahun-tahun, berpuluh tahun. Membangun sesuatu yang gak masuk akal. Yang tidak ada tanda-tanda. Ya kalau kita lihat mendung bisa ngomong. Ini puluhan tahun akan terjadi air bah. Dia mesti bangun dengan apa, saudara? Rohnya yang bangkit. Rohnya yang bangkit. Makanya dia membangun bahtera itu. Dan selesai bahtera itu, maka ditutuplah air bah itu datang. Tuhan ingin juga hari ini pada kita semua. Supaya kita menyelesaikan tugas Tuhan pada kita masing-masing. Setiap orang itu entah ditugaskan apa. Oh, saya ditugaskan cuma doa, Pak. Cuma doa, iya. Bagus gak doamu? Oh, sangat bagus. Saya tetap di doa. Kalau doamu bagus, doamu itu talentanya hebat, pasti Tuhan akan tambah talenta lain.
Amin. Tapi kalau kamu merasa bagus, doa terus. Nggak bertambah-tambah, karena aku rasa bagus ini Pak. Nggak ada tambah lagi, berarti tidak bagus. Suatu hari akan diambil Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan talenta supaya itu berkembang. Kalau pelayanan kita bagus, saudara, apapun saudara, khotbah kita bagus, Mama ya, bagaimana? Pasti Tuhan tambah sesuatu. Dapat visi. Visi apa saudara? Bukan cita-cita. Visi seperti apa? Tuhan tunjukkan seperti Nuh, dapat suruh membangun Batra. Ukurannya seperti ini. Dia nggak ada contoh di dunia. Tapi dia dapat gambaran dari surga. Sehingga bisa. Saudara mau menggambarkan sesuatu nggak mungkin bisa. Itu cita-citamu. Tetapi Tuhan ketika memberikan visi, dia memberikan kerangkanya, bahannya. Sebab itu firman Allah ini luar biasa saudara. Dan tidak pernah diedit atau ditambah, dirubah, tidak. Sehingga seharusnya kita senang membaca ini. Gitu. Karena Tuhan itu, saudara, ingin supaya kita bisa melakukan firman itu. Coba kalau setiap hari firman itu ditambah 10, tambah 10, atau diganti. Kita nggak bisa lakukan, cuma pengetahuan saja, cuma tahu. Terlalu banyak kita jadi lupa. Apakah saudara seperti itu? Tidak. Makanya kita hari ini mau bicara kuasa dan kebenaran melampaui akal. Temanya, kuasa dan kebenaran melampaui akal. Jadi akal kita tidak mampu mencapai, saudara, untuk kuasa dan kebenaran Tuhan. Sehingga akal kita harus tunduk di bawah kebenaran itu. Bukan akal kita di atas kebenaran itu. Sesuatu yang gak masuk akal gak benar. Itu saudara. Itu kalau urusan dunia seperti itu. Karena ada hukum dunianya. Tapi saudara buktinya berdoa ketika kita tidak mampu. Ketika kita menghadapi masalah. Mungkin anak itu sakit. Mungkin problem bisnis besar. Kenapa saudara berdoa? Karena akal kita gak mampu. Sehingga kita mau minta kuasa Tuhan. Oleh sebab itu akal boleh, tapi itu khusus untuk urusan hukum alam. Di luar hukum alam itu hanya kuasa Tuhan. Dia bisa meneduhkan taufan itu karena saudara, dia Tuhan atas semua alam semesta. Semua alam semesta tunduk kepada dia. Laut pun bisa terbelah jadi dua, matahari pun bisa berhenti. Orang mati pun dibangkitkan. Jadi saudara cerita, iya aku tahu cerita ini bagus. Aku tahu, aku yakin, aku berdoa. Jiwamu yang masih kena, pengetahuanmu masih kena. Tapi roh kita belum menyambar itu sebagai rema. Karena roh kita menyambar itu sebagai rema, satu ayat saja bisa membuat engkau bangkit, berubah. Dan terjadilah sesuatu yang hebat. Orang bisa membaca satu ayat, dia biasa. Ada orang baca ayat yang sama di sampingnya bisa menangis. Ada orang yang baca ayat yang sama sampingnya bisa berkobar-kobar. Saudara nanti coba kasih tahu. 10 orang satu ayat sama. Reaksinya berbeda. Ada yang cuma pengetahuan. Ada yang cuma ya kewajiban. Ada yang cuma jiwa gak cocok. Ini gak bicara soal menyenangkan hatiku. Tapi ada yang satu bicara, ini berbicara di dalam hatiku Pak. Nah itu yang Tuhan ingin supaya hari ini. Supaya setiap firman itu berbicara kepada hidup kita. Karena firman itu hidup. Amin. Walaupun tulisan mati tapi firman itu hidup. Jadi saudara mesti buka lebar-lebar. Bukan berarti kita yang menghidupkan firman. Justru firman akan menghidupkan kita. Iman kita akan bangkit. Ini satu kebenaran, saudara. Saya coba bawa saudara di poin pertama. Kasih melampaui segala pengetahuan. Kasih tadi kita bicara roh, sekarang kita bicara saudara kasih. Buah roh pertama adalah kasih. Kasih melampaui segala pengetahuan. Salah satu contoh, kalau saya mengasihi seseorang, sangat besar mengasihi seseorang. Apakah timbangan saya bertambah? Tidak. Berkurang? Tidak.
Karena kasih tidak diukur dengan kilogram, kilometer atau meter. Sehingga kasih itu di luar pengetahuan. Kasih itu hanya bisa dirasakan. Sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu supaya kita dapat mengenal kasih itu. Supaya kita dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi pengetahuan kita nggak nyampe. Nggak nyampe. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini maksudnya. Saudara, kita lihat salah satu contoh air. Kita minum ke restoran atau ke tempat-tempat makan minum situ. Saya mau minta minuman panas ya. Begitu sampai kita minum, loh kok hangat, kurang panas. Kenapa saudara tahu kalau kurang panas? Karena saudara rasakan. Amin. Bukan dilihat, tapi dirasakan. Saya minta supaya dingin ya. Jus dingin. Kok nggak dingin, kurang dingin. Kenapa? Karena itu dirasakan, saudara. Saudara harus merasakan kasih Allah itu. Tuhan, kasihnya kok seperti ini. Padahal Engkau memberikan kasih yang besar. Kasih yang hangat. Kenapa aku menerima sampai hatiku sepertinya padam? Bukan berarti Tuhan memberikan kasih yang setengah-setengah. Kita yang tidak membuka hati kita. Kita tidak mau merasakan kasih Tuhan itu. Sehingga kita dengarkan firman. Oh firman ini cukup. Tidak usah hebat-hebat. Saudara cukup mau cuma hangat saja. Padahal pesanannya mungkin panas. Gitu. Tapi saudara cuma anggap cukuplah Tuhan. Firmannya cukup ini aja. Saya bukan pendeta. Pendeta atau tidak pendeta tidak ada urusan. Itu hanya cuma jabatan. Pendeta tidak menentukan kalau dia pendeta adalah lebih hebat imannya dari jemaat. Belum tentu. Seorang pendeta belum tentu kasihnya lebih hebat dari jemaat. Belum tentu juga. Seorang pendeta belum tentu lebih baik atau lebih murah hati dari jemaat. Belum tentu juga. Saudara, itu hanya jabatan. Tetapi saya ingin supaya setiap saudara firman itu masuk mengubah kita. Amin. Bukan untuk, oh pendetanya bagus. Oh belum tentu. Saudara. Hari ini dengarkan firman itu berarti untuk saudara. Satu firman yang sama didengar berapa ratus orang ini. Reaksinya akan berbeda semuanya. Tetapi sekali orang yang reaksinya itu, Tuhan bicara sama aku Pak. Aku mesti sungguh-sungguh cari Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Aku ini salah. Itu berarti kena. Kalau saudara cuma gitu, ya firmannya lumayan lah. Ya kita biasa lah, cukup seperti itu. Hati-hati saudara. Hati-hati. Nah itulah pentingnya. Kalau saudara, kalau kita lihat air. Kalau air mendidih itu keluar apanya? Asapnya. Kalau panas mendidih itu keluar asap. Asap itu gak pernah turun ke bawah naik ke atas. Kalau kasih kita panas, pasti akan mengeluarkan asap naik ke atas. Amin. Sama-sama doa kita naik ke atas. Tapi kalau air itu air dingin sekali. Seperti es. Saudara, dia tidak mungkin mengeluarkan asap naik ke atas. Dia pasti mengeluarkan kristal-kristal di sampingnya. Demikian kalau hidup kita ini panas terus dengan kasih Tuhan. Setiap hari kita mengeluarkan asap naik ke atas, saudara. Dan bisa mengangkatkan banyak orang. Tapi kalau kehidupan kita dingin sekali. Kita itu cuma hanya, saudara, dilihat kristal di samping kiri kanan. Embun di samping kiri kanan. Banyak masalah di dalam hidup kita. Sebab itu hari ini Tuhan ingin supaya kita bisa mengenal dan mendapat kasih Tuhan yang melampaui segala akal. Amin. Walaupun mungkin dokter berkata tidak mungkin.
Tapi kalau kasih itu turun melampaui segala akal dan saudara tahu bahwa akalmu itu harus kalah dengan kasih, pasti kita akan mendapatkan karunia Tuhan itu. Tapi kalau akal kita membatasi kasih Tuhan itu, oh saudara, kita gak akan mendapatkan sesuatu yang lebih, saudara, dari dunia ini. Jadi kasih itu kepanjangan tangan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Tetapi pada kekuatan Allah. Kekuatan Allah pasti di luar pengetahuan manusia. Kasihnya pasti di luar pengetahuan akal manusia. Sehingga Yesus katakan perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Maka Paulus pun sebagai murid Yesus, saudara, dia katakan, yang kukatakan itu bukan dari hikmat manusia, tapi dari roh. Amin. Supaya iman kita jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi iman kita bergantung kepada bukan pengetahuan akal kita, kekuatan Allah. Amin. Itu penting sekali. Nah, saya ajak saudara untuk melihat, mungkin saudara masih membawa beban di gereja ini. Beban kehidupan, beban pergumulan, beban masalah, beban persoalan begitu banyak. Nah, beban ini saudara, ketika saudara punya beban besar, saudara timbangan tetap sama. Nggak tambah berat. Ketika saudara nggak punya beban, timbangan tetap sama. Kalau saya punya beban, saudara, mungkin seperti ini, saya angkat gak kuat, saya minta tolong teman untuk ngangkat 2 orang bisa. Ketika kemudian saya mengangkat yang lebih besar, saudara, sesuatu yang lebih besar seperti meja itu, gak mungkin 2 orang, pasti 6 orang. Ketika kemudian kita punya beban yang lebih besar lagi, mungkin saudara, yang barang itu lebih besar lagi, lemari yang lebih besar, gitu. Mau 10 orang gak ngangkat, kita bisa pinjam yang namanya katrol itu. Bisa diangkat. Tetapi kalau beban hidup, tidak bisa diangkat teman kita, saudara. Beban hidup tidak bisa dipakai katrol. Beban hidup itu gak bisa seperti itu. Makanya Tuhan berkata, saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan di luar akal kita. Di luar pengetahuan kita. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama. Saudara. Sehingga kita mau punya liturgi, tata cara. Makanya akhirnya kita jadikan Kristen agama. Akhirnya kita punya pola berbeda semua. Pujian berbeda, doa berbeda. Tapi sebenarnya kekristenan itu walaupun saudara anggap agama, tapi dia itu di atas agama. Kekristenan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Menghidupkan melalui roh, itu yang dihidupkan. Saudara. Ketika rohmu hidup, masalah beban persoalan pergumulan, jiwamu akan tetap sukacita. Karena roh sudah mengambil alih semuanya. Tapi kalau roh mati, jiwamu itu akan dipengaruhi oleh namanya hiburan. Makanya banyak laki-laki, saudara, walaupun punya uang kosong, dia pergi ke nightclub. Mungkin perempuan juga banyak uang, hatinya kosong, saudara. Ya mungkin dia mau pergi mana lah, saudara. Karena terhibur, untuk hiburan. Saudara pergi ke satu negara itu hiburan, senang tapi capek, lelah. Ya memang itu butuh konsumsi, termasuk musik. Tapi sebenarnya kita butuh lebih daripada itu. Hadirat Tuhan yang membangkitkan roh kita. Sehingga kekuatan Allah itu, saudara, itu membangkitkan iman kita. Bukan bergantung kepada bacaan-bacaan yang tidak menimbulkan remah. Saudara, tapi bergantung kepada kekuatan Allah. Bicara kekuatan Allah itu tidak bisa diukur dengan akal manusia. Saudara, akal manusia mau melihat alam semesta nggak mungkin. Dia mau capek sampai berapa miliar tahun cahaya,
Tapi dia tetap melihat itu masih tidak terbatas. Mau berapa ratus miliar tahun cahaya tetap tidak terbatas. Kenapa Pak? Ya karena Tuhan itu memberikan dunia itu 3 macam. 3 macam. Pertama dunia yang dibagikan adalah surga, di mana Tuhan itu bertakhta di sana. Kemudian dunia yang kedua itu adalah bumi, di mana Tuhan menjadikan manusia dan Allah mau bersama dengan manusia. Walaupun dia tempatnya di surga. Tapi dia tidak diam di bumi, tapi dia di dalam di hati kita. Amin. Di surga dia punya takhta. Dia punya malaikat melayani. Tapi di bumi tidak ada malaikat melayani dia. Saudara, tidak ada takhta. Tempat yang buruk, gubuk sekalipun, dia masuk di dalam hati kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau tinggal di tempat atau ruangan yang diciptakan manusia. Dia mau tinggal di ruangan yang pernah dia buat dengan tangannya sendiri. Dan tempat ketiga, neraka. Orang berkata, Pak, maaf kalau Tuhan sangat mengasihi. Kenapa kok munculkan neraka ya? Kok ada hukuman-hukuman itu kerap kali diserahkan ke kita. Padahal agama lain juga ada. Jadi neraka itu adalah satu tempat disediakan Tuhan bagi orang yang tidak mau bergaul, berkumpul dengan Tuhan. Titik. Kamu tak ciptakan tapi kamu tidak mau kumpul. Kemana lagi? Betul ya saudara? Ya tempat terpaksa tempatnya neraka. Neraka itu tempat yang memang tidak bersatu dengan Allah. Gitu. Apapun alibi alasan kita hari ini, kalau tidak mau berkumpul dan bergaul dengan Tuhan, tempatnya neraka. Apapun alasannya. Nah, selama kita di bumi, saudara, kita punya hak milih. Saudara mau milih yang mana? Berikanlah hatimu sebagai rumah Allah. Supaya kekuatan Allah itu hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat yang terakhir, damai melampaui segala akal. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau damai di bumi ini cuma sejenak. Duduk damai nikmati habis itu gelisah. Tetapi damai sejahtera Allah dari Allah itu melampaui segala akal dan pengetahuanmu. Walaupun masalah kita begitu banyak, pengetahuan kita tahu kita terhimpit, akal kita tahu lagi terdesak dengan beban penyakit, persoalan, pergumulan. Kita tahu, tapi damai sejahtera Allah bisa memelihara kita, sehingga kita tidak diperintah oleh kekhawatiran, ketakutan kita. Tapi kita dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Kita jujur saja saudara. Berapa banyak orang Kristen yang di dunia ini. Mungkin gak sampai 10% yang hatinya dijaga atau dikuasai atau dipelihara dengan damai sejahtera. Walaupun mungkin seorang pendeta. Loh kok bisa? Coba saudara lihat saudara dan keluarga teman kiri kanan. Coba lihat kiri kanan pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Apakah ada 10%? Selalu mereka khawatir, takut, cemas, bingung, saudara. Setiap hari mesti khawatir, bingung, cemas. Gitu. Mungkin ada 1-2 persoalan, tapi ada begitu banyak hal yang baik, dia tidak bisa lihat. Dia hanya digiring oleh persoalan itu. Dia tidak lihat pemeliharaan Tuhan itu semuanya. Sebab itu damai sejahtera Allah memelihara yang melampaui akal, memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Supaya kita jangan, saudara, dijajah dengan ketakutan, kekhawatiran. Loh Pak, kekhawatiran, ketakutan itu ada sebagai manusia. Yesus juga katakan, saudara, bahwa kekhawatiran sehari cukup sehari. Kesusahan sehari cukup sehari. Jangan kamu khawatir berarti ada kekhawatiran di dunia. Tapi kita harus kalahkan kekhawatiran itu. Supaya damai sejahtera yang ditentukan sebagai pemenang memang harus menang.
Katakan amin tuh saudara. Harus menang, tidak boleh kalah. Kalau kalah berarti saudara yang membuat kalah. Demikian dalam hidup kita juga sama, saudara. Coba saudara lihat, kita ini punya semuanya. Hanya mungkin ada 1-2 masalah. Muka kita ini sudah gambarannya bukan gambaran Tuhan lagi, saudara. Gambaran kita pun berbeda. Orang sakit biasa bisa berubah. Tapi kalau orang sehat makan banyak uang masalah, so muka berubah itu berarti saudara tahu sendiri. Gitu loh. Apa yang Tuhan berikan kepada kita selama puluhan tahun ini. Saudara sampai hari ini Tuhan pelihara. Yang pernah melewati kesulitan masa lalu. Tetap akan kita sudah dilewati. Masakah kita nggak percaya lagi bahwa kita akan melewati kesulitan-kesulitan sekarang ini? Pasti akan melewati juga. Walaupun kita tetap kena persoalan, tapi kita harus ada damai sejahtera. Kalau dulu aku ditolong Tuhan, apalagi sekarang aku lebih cinta dan mengenal Tuhanku. Amin. Harusnya begitu, jangan dikalahkan sama iblis. Gitu. Kita dikalahkan terus, seumur-umur kita di gereja cuma dengan ketakutan, kekhawatiran. Sehingga pendeta selalu ngomong, sudah jangan takut, jangan takut. Kapan lagi kita mau bergaul dengan Tuhan? Kapan lagi? Kemarin saya sedang bicara sama anak-anak, anak-anak muda. Saya bilang, kalau kamu berani, itu dalam ketika berani, berarti itu melatih dalam kuasa Tuhan. Ketika kita takut, menjauh dari kuasa Tuhan. Saudara, makanya Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Berani melayani, saudara, berani mendoakan orang. Saya dulu waktu di bawah usia 30, saya pergi sama teman saya yang ada di sini namanya Pak Irwan juga. Nama Pak Irwan. Saya pergi ke tempat satu daerah Manado situ. Kita bukan pendeta. Penginjil pun masih belum, saudara. Ketika tidur di tempat situ, saya diundang saksi, diundang khotbah walaupun masih belajaran. Karena itu kan gereja-gereja masih gereja pembangunan. Jadi mungkin kita juga bantu bangun sampai memberikan semangat gitu, saudara. Saya tidur di rumah teman saya itu. Ketika tidur, saudara, saya dengar suara. Ini belum tidur, maksudnya tidur-tiduran. Yang punya rumah ini sakit, di rumah sakit doakan. Itu, saudara, itu bukan yang kesekian kali, itu mungkin di awal-awal. Saya coba tanya, yang punya rumah ini siapa? Ada. Siapa? Ada. Kenapa? Kata Tuhan ngomong, yang punya rumah ini sakit ya, di rumah sakit. Dia kaget. Iya. Kita disuruh doakan. Ternyata yang sakit profesor dokter. Anaknya dokter spesialis semua. Punya rumah sakit, saudara. Bayangkan. Terbaik saat itu di kota Manado. Ketika saya sampai di sana, kita orang biasa, saudara. Bukan seperti sekarang ini sudah jadi pendeta gitu. Biasa ya, modelnya selonong gitu aja loh. Gitu. Suruh Tuhan yang masuk aja, saya lihat, kamarnya spesial, memang punya rumah sakit. Anak-anaknya dokter spesialis, pegang-pegang semua, bukan dokter biasa. Yang datang pakai baju hitam-hitam semua, pada nangis semua, datang dari Jakarta, nangis semua saudara. Saya lihat, kenapa nangis? Ini sudah koma sekian hari. Hari ini gak ada waktu, mungkin sudah harus waktunya meninggal. Maka dijaga sama anak-anaknya semua. Nafas tinggal habis. Jadi saya juga takut saudara. Gimana doain gitu. Aduh. Jadi saya maju mundur, saya tetap duduk aja. Dia lihat aja semua orang pada nangis. Setelah semuanya. Ini saya mau berdoa. Kristennya bukan Kristen kita lagi saudara. Kristen garis kelas yang beda. Kayak gini, bukan pakai cas. Betul gak saudara? Model seperti ini gitu. Saya mau berdoa. Semua pada minggir lihat gini. Ya akhirnya mereka buka jalan. Saya enggak tahu doanya gimana. Saya pokoknya, Om. Saya teriak gitu aja saudara. Saya Fengki disuruh Tuhan berdoakan Om. Gitu aja. Dia enggak, berarti sembuh saudara. Kan enggak saudara. Ngos-ngosan aja.
Waduh, saya pegang kakinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk om ini. Saya nggak tahu amin nggak amin, saya nggak tahu. Cuma singkat nggak lama lagi dia batuk. Waktu batuk saudara saya lupa amin apa tidak saya lupa saudara, betul. Karena waktu itu batuk dia duduk. Aku sembuh. Saya nggak tahu amin enggak saudara. Karena semua orang pada bingung semua. Pak ini dia cabut selangnya semua. Anaknya bilang jangan tidur dulu. Kita belum selesai atau apa saya nggak tahu. Cuma saya jadi lihat semua saudara. Om itu hidup kembali. Kalau kita berani melangkah, berani berdoa, yang melampaui segala akal kita, pengetahuan kita akan masuk dalam kuasa Tuhan. Latihan kuasa Tuhan. Tapi kalau kita takut melangkah, kita akan menjauh dari kuasa Tuhan. Sebab itu kita setiap hari harus latihan dalam kuasa Tuhan. Siapapun engkau hari ini, ketika ada orang sakit susah, jangan menjamin akan selesai. Tetapi doakan supaya kemurahan Tuhan turun. Karena yang bisa menjamin adalah Tuhan itu sendiri. Kita lihat terus saudara. 1 Petrus pasal 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Inilah ajaran dan karakter Kristus. Menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Ulang-ulang saya selalu ingatkan, kalau kita tidak bisa berbuat baik, satu pun gak bisa berbuat baik. Atau memang gak mampu atau gak mau. Minimal jangan berbuat jahat. Amin. Saya tidak bisa berbuat baik, Pak. Saya tidak mampu dan tidak mau berbuat baik. Oke, kalau gak mau. Minimal jangan berbuat jahat. Mudah sekali hidup itu. Tapi nyatanya orang gak berbuat baik, pasti berbuat jahat. Di dalam perbuatan baik pun masih ada motivasi kejahatan. Jadi yang kita lakukan bukan harus berbuat baik. Bunuh kejahatan itu nomor 1. Matikan kejahatan. Sedikit pun kebaikan itu murni. Ketika kejahatan itu kita matikan. Makanya jangan pernah berbuat jahat. Amin. Katakan jangan pernah berbuat jahat. Jangan absen berbuat jahat. Bisa berbeda. Ayat terakhir Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus tadi melampaui akal memelihara kamu. Tapi ini lain. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Memerintah. Kata memerintah itu berkuasa. Yesus katakan kepada taufan itu, teduh, diam. Dia perintahkan. Kepada setan itu, pergi. Sekarang dia perintahkan hati kita. Ternyata saudara, hati kita ini bukan Tuhan yang berkuasa. Bukan dia yang memerintah. Kita hanya ke gereja secara fisik. Tapi hati kita masih jauh dari Tuhan. Siapakah yang memerintah hati kita hari ini di gereja? Ambisi, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, iri hati, sakit hati, kebencian. Tuhan katakan hiduplah. Tadi dikatakan di dalam perdamaian juga dan perbuatan baik. Karena kita diciptakan saudara tidak berbuat jahat karena Yesus datang kepada kita. Tapi hari ini gereja dan umat Tuhan masih sering berbuat jahat. Makanya Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah dengan kebaikan. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berbuat jahat. Dulu sebelum mengenal Tuhan, kita tahu berbuat jahat, gak tahu berbuat baik. Setelah mengenal Tuhan, harusnya kita matikan perbuatan jahat. Kita belajar untuk berbuat baik tanpa ada kejahatan. Karena setiap orang yang tidak pernah mematikan kejahatannya, perbuatan baik itu pun adalah satu kejahatan. Contohnya, orang berbuat baik,
dengan tujuan maksud yang lain. Itu banyak. Sehingga Tuhan datang ke dunia ini mengampuni dosa kita. Sehingga kita berbuat baik bukan supaya kita mengurangi dosa kita. Tetapi karena kita berbuat baik karena buah dari keselamatan itu. Tapi orang dunia yang tidak mengenal Yesus, dia yang tidak menerima pengampunan Yesus, dia berbuat baik untuk mengimbangi kejahatannya dia. Tetapi orang Kristen bukan mengimbangi kejahatan kita, tapi menghasilkan buah keselamatan, buah roh. Salah satunya kebaikan itu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Pada hari-hari seperti ini Tuhan, Engkau curahkan roh-Mu yang luar biasa. Supaya roh kami bangkit semuanya. Supaya kami boleh menikmati dan tergugah hidup kami supaya berkobar-kobar kembali. Di mana jiwa kami selalu kering, mengharapkan hiburan dunia. Kerap kali kami diliputi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sehingga kasih Tuhan tidak kami bisa rasakan. Hidup kami tidak menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kerap kali menjadi kristal-kristal saja di dalam kehidupan kita. Yang mengatakan aku orang Kristen 30 tahun. Tapi tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Biar hari ini segala akal kami, yaitu kasih yang melampaui segala pengetahuan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, bahkan damai sejahtera yang memerintah hati kami, itu berkuasa dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami bebas Tuhan dari segala ketakutan, kekhawatiran. Walaupun itu selalu menghantui kami, tapi kami tahu damai sejahtera kasih itu adalah pemenang. Sebagai pemenang kami tidak mau mengalahkannya. Engkau ampuni kami semua di tempat ini. Kami ingin berkumpul dengan Tuhan. Kami ingin bersama dengan Tuhan. Sehingga tempat kami bukan di neraka, tapi di surga yang mulia. Kau memberkati, mengurapi setiap umat-Mu di tempat ini. Segala beban, persoalan, masalah mereka yang tidak mungkin diangkat oleh orang lain, oleh alat apapun yang ada di dunia. Tetapi Engkau akan mengangkat segala beban pikiran kami. Sehingga Kau berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biar satu firman Tuhan yang kami terima ini bukan kami tanggapi dengan pengetahuan, dengan pandangan biasa, tapi kami nikmati dengan roh kami yang berkobar-kobar. Karena kekuatan Allah itulah yang akan membawa kami naik ke atas, melampaui segala pengetahuan kami, segala pergumulan, problem, penyakit kami. Sehingga hari ini kami tidak dijajah oleh ketakutan, kelemahan. Walaupun kami lemah, tapi kuasa-Mu, kekuatan-Mu nyata dalam hidup kami, ya Allah. Engkau memberi kekuatan kepada umat-Mu di tempat ini, supaya setiap roh kami bangkit kembali berkobar-kobar. Supaya kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami boleh berani melangkah. Berani melangkah. Karena kami melatih dalam kuasa Tuhan. Ketika kami takut, kami menjauh dari kuasa-Mu. Kami ingin melatih latihan dalam kuasa Tuhan. Kau memberkati umat-Mu tempat ini. Jikalau kita masih ada dosa yang kita simpan, yang menghimpit iman saudara, untuk kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari bereskan bersama Tuhan. Jikalau ada hati-hati yang sakit, jangan simpan hati yang sakit. Jika ada hati yang pedih, hati yang terluka, jangan pernah memimpin hati saudara. Karena hati saudara itu tempat Tuhan bertahta dalam hidupmu. Mari bereskan hidup kita pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu. Minta ampun, memaafkan orang,
melepaskan pengampunan. Supaya hati kita kembali bersih dan murni. Sehingga tahun ini kami akan melangkah dengan hati yang murni. Bukan hati yang penuh dengan kekecewaan. Bukan dengan hati yang penuh dengan kegelisahan. Tapi hati yang murni. Hati yang diperintah oleh firman Tuhan. Dan hati yang kudus di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami. Mari buka roti dan kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan kita dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat suara kita, bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia. Terima kasih.
sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu katakan bersama-sama, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa syafaat pada hari ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerimanya dan Tuhan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang menerima berkat, dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat, dan engkau pulang menerima berkat anugerah rahmat-Nya dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta akan menghakimi seluruh dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan dosa kita,
menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.